Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, terima kasih Pak Salmon, Pak George, dan Bapak-Bapak Ibu yang ada di United Prayer Tower. Saya dari Gereja Bethel Indonesia Musi Palam Indah, menara doa di tempat ini. Dan kita akan bergabung dengan menara doa di YouTube channel GBI MPI yang setiap harinya dari Selasa sampai hari Sabtu. Saya percaya bahwa menara doa ini, saudaraku Yesus Kristus, adalah satu tempat di mana Tuhan ingin mewujudkan semua rencananya buat setiap kita. Shalom saudara yang kasih dalam Kristus, saudara yang hadir di menara doa online di sini. Saya ingin bacakan satu ayat dari Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7 yang mengatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Saya percaya pada waktu kita berdoa, memuji, menyembah, ada banyak keputusan-keputusan sorga, keputusan-keputusan dari Tuhan yang akan dinyatakan kepada setiap kita untuk kita doakan. Kita juga sudah mendengar banyak kesaksian-saksian sudah di UPT, bagaimana demo itu bisa dibatalkan dan lain sebagainya. Kita juga bisa lihat bagaimana karya Tuhan bekerja, saudara, untuk bangsa kita Indonesia. Dan kita lihat lagi cerita-cerita, kisah-kisah dalam Alkitab. Semuanya, kalau Tuhan mau membuat sesuatu, Dia akan cari seseorang. Dia cari seorang pendoa, seorang hambanya untuk berdoa. Dia nyatakan lewat hambanya mendoakan dan melakukannya, maka rencana Tuhan itu terjadi. Saya percaya saudaraku, pada lewat wadah ini, menara doa ini, biarlah kita akan terus berdoa, memuji, menyembah buat bangsa kita Indonesia, untuk Amerika, saudara, untuk Kanada, untuk bangsa-bangsa. Saya percaya Pentakosta ketiga sedang terjadi tengah-tengah kita. Saya percaya api Pentakosta ketiga sedang terjadi di tengah-tengah kita. Indonesia, bangsa-bangsa, Amerika, saya percaya ini akan sedang terjadi. Penuaian yang terbesar dan terakhir sedang terjadi dalam nama Yesus. Hal-hal yang belum pernah terjadi, di mana rumah-rumah ada doa, pujian, penyembahan, sedang terjadi hari-hari ini. Kita akan mau menyaksikan, saudaraku, ada tarian-tarian, saudara, di jalan-jalan. Mari saudara buka suaranya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasini mila bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasini mila bala bala. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk menara doa ini ya Tuhan. Terima kasih untuk wadah menara doa ini ya Bapa. Bersama dengan para hamba-hambamu dari Amerika, Kanada ya Tuhan. Seluruh umatmu ya Tuhan di Indonesia. Dan bangsa-bangsa lain yang berbahasa Indonesia. Tuhan, lewat ya Tuhan YouTube channel ini ya Tuhan, kami mau satukan hati Bapa untuk berdoa, memuji, menyembah. Biarlah Kau nyatakan kehendak-Mu, nyatakan maksud-Mu ya Tuhan, untuk kami doakan, untuk kami lakukan ya Bapa. Dalam nama Yesus, pakai siap kami ya Tuhan Yesus, untuk penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir di era Pentakosta yang ketiga ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, seluruh bumi akan penuh dengan pengetahuan akan kemuliaan
semua dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit. Mari saudara naikkan nyanyi ini sebagai doa. Ya Roh Kudus, kami butuh Engkau lebih lagi. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Sekali lagi. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Mari angkat tanganmu Samaria. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. Ya Tuhan Yesus, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini ya Tuhan. Mari ibu bapak saudara berdoa. Dia hadir tengah-tengah kita semuanya. Dia ada di sini. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Undang Yesus hadir dalam setiap aspek hidup kita. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Apa yang menjadi pergumulan, perkara-perkara yang sedang dihadapi, mari Roh Kudus, Dia hadir tengah-tengah kita. Yes, doa buka suaranya. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Mari sekali lagi angkat tanganmu Samaria. Come Holy Spirit, falling this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your
Kobarkan karunia Allah yang ada pada setiap kita. Mari kita kobarkan api Roh Kudus. Mari saudara kobarkan lagi. Yes. Lewat doa, pujian, penyembahan. Lewat bahasa roh saudara. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Kobarkan saudara, kobarkan. Biarlah penuhi setiap kami sekali lagi ya Tuhan. Penuhi setiap kami sekali lagi ya. Oh ya la bala bala. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain. Holy Spirit, Holy Spirit rain down. Yes, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Benar Tuhan, urapan-Mu mengubah kami, mengubah hidupku Tuhan. Saudara tutup matanya saudaraku. Mari datang pada Yesus, katakan Roh Kudus, urapi aku sekali lagi Tuhan. Penuhi aku sekali lagi. Aku rindu ya Tuhan, bawa aku makin dekat dengan Engkau. Yes, kenal dengan Engkau. Jamah aku Tuhan, jamah pikiranku, jamah siap hatiku. Tuhan Yesus, biarlah Kau hadir ya Tuhan. Hadir ya Bapa. Ini yang kami rindukan, untuk bisa bersekutu dengan Kau. Tutup saudara, buka suaranya, panggil Yesus. Yes, saudara bisa berbicara secara pribadi dengan intim dengan Dia. Mari saudara nikmati. Yes, inilah saat-saat indah, saat indah berjumpa dengan Dia. Kita ada di pelatarannya. Yes, oh ya, di dalam hadirat-Nya. Tuhan, sucikan hati kami. Engkau sucikan ya Tuhan perbuatan tangan kami. Tuhan, segarkan lagi roh kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan terus pada saat kami nantikan Kau, kami sedang mengobarkan ya Tuhan api Pentakosta itu. Di mana ada api, di situ ada terang pengertian firman-Mu. Di situ ada kuasa-Mu ya Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh dinamis, kuasa untuk melakukan mujizat itu. Kuasa yang mengubah ya Tuhan karakter kami ya Yesus. Oh ya lama kasih di bila bala. Beri kami rasa haus lapar akan Tuhan. Lebih lagi Yesus. Biarlah buka mata hati kami itu bisa melihat pengharapan yang ada dalam Yesus. Oh ya lama kasih oh, kebangkitan dari antara orang mati. Pengharapan itu Yesus. Oh, biarlah Kau ubah ya Tuhan pikiran dan hidup kami. Mari saudara doa lebih lagi. Oh ya lama kasih Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya lama ubah kami Tuhan, supaya kami bisa mengerti, menangkap isi hati-Mu ya Tuhan. Oh ya lama kasih apa yang menjadi perasaan-Mu, apa yang menjadi pikiran-Mu ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah Kau nyatakan itu buat siap kami yang hadir di menara doa ini Bapa, dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih Roh Kudus. Roh Kudus, bawa kami lebih lagi. Oh ya lama. Waduh, siapa anak-Mu Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu.
bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup kami. Urapan-Mu ya Tuhan yang mengubah. Setiap kami yang sakit, Tuhan ubah menjadi sembuh. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Berikan pengurapan-Mu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang ya Tuhan, melawan sakit penyakit ini. Dan kami percaya Engkau sudah menyediakan hidangan buat setiap kami, yaitu kesembuhan, mujizat kesembuhan, mujizat kreatif. Dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berikan pengurapan untuk setiap anak-anak yang terikat. Tuhan akan lepaskan segala kuasa gelap, segala roh jahat yang mengikat hidup saudara. Hari ini saya katakan saudara bebas. Tuhan berikan damai sejahtera-Mu dan ketenangan. Tuhan bebaskan dari roh intimidasi, ketakutan, kegelisahan. Dalam nama Yesus, Tuhan aku berdoa, damai sejahtera-Mu turun buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ada satu terobosan dalam kehidupan kami. Engkau pakai setiap kami Tuhan, pakai hidup setiap kami. Kami akan melihat ya Tuhan, banyak orang akan diselamatkan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia saat ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau pelihara bangsa ini Tuhan. Indonesia sembuh, Indonesia pulih kembali dari resesi. Amin. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan pakai presiden kami Tuhan. Kau pakai Tuhan semua jajaran pemerintahan. Biarlah ya Tuhan semua keputusan, semua berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk Presiden Trump yang berjuang untuk kesembuhan COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur Yesus hamba-Mu ini sembuh. Kami berdoa rencana Tuhan akan digenapi atas bangsa Amerika, atas Amerika. Dalam nama Yesus aku berdoa ya Tuhan, lawatan Tuhan yang besar sedang terjadi ya Tuhan. Pentakosta ketiga sedang terjadi hari-hari ini. Dalam nama Yesus kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bukakan buat kami roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi, untuk kami bisa mengenal, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom. Saya ingin bagikan saudaraku yang Yesus tentang judulnya pelataran rumah Tuhan. Ya, pelataran rumah Tuhan. Jadi kalau kita lihat gambar daripada bait Allah, saudaraku, tolong tayangkan tentang bait Allah, saudaraku. Ya, di dalam bait Allah itu kalau saudara bisa lihat nih gambarnya, di situ di paling bawah itu ada pintu gerbang. Ya, lalu di situ ada mezbah korban bakaran. Lalu ada barang lagi namanya bejana pembasuhan, itu air untuk cuci tangan ya. Cuci tangan. Nah, ini adalah wilayah pelataran. Ini yang saya akan bahas tentang wilayah pelataran itu, saudaraku. Ya, nanti kita akan cari waktu lagi untuk kita bahas tentang ruangan suci. Apa maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Saya nggak ngajar seperti sekolah Alkitab atau sekolah teologi ya, tapi ini maknanya, relevansinya tuh apa untuk kehidupan kita sehari-hari. Ini akan kita bahas tentang pelataran Tuhan. Jadi di pelataran Tuhan tuh pertama yaitu ada dua barang, dua benda. Mezbah korban bakaran, ya kan? Nah di mezbah korban bakaran ini saudaraku Yesus, itu yang akan dibakar, yang akan ditaruh di mezbah itu apa saudara? Itu adalah binatang, daging daripada korban yang dibakar. Alkitab katakan dagingnya saudara harus menjadi sampai apa? Jadi abu. Ya, sampai habis, daging sampai habis, saudaraku. Yang kedua, bejana pembasuhan. Jadi udah dari zaman dulu sebelum COVID, kalau mau masuk ruangan itu harus cuci tangan dulu. Nah kita akan bahas, maksudnya apa sih cerita ini tentang pelataran.
Saudara, oke, kita akan lihat Alkitab kita saudaraku sama-sama dari Mazmur 84 ayat 10. Ini cerita ada satu kata tentang pelataran. Saudara, kita akan bahas sama-sama. 1, 2, 3. Kita baca. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi di sini saudara pemazmur mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran. Bukan di ruangan Maha Kudus loh saudara. Di pelataran aja itu luar biasa. Kenapa kalau pelataran bukan di ruang Maha Kudus? Karena memang gak semua orang bisa masuk ruang Maha Kudus. Itu hanya imam besar ya saudaraku. Kalau ruang kudus imam yang bisa masuk. Pelataran semua orang bisa masuk di situ, saudaraku yang Yesus. Apa artinya di sini? Sebenarnya saudara, pemazmur mau bilang begini, saudaraku. Ini satu janji Tuhan. Dia bilang 1 hari di pelatarannya, ya, mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada hidup 1000 hari di tempat lain. Maksudnya begini, saudara, ya kan? Di tempat lain untuk menghasilkan sesuatu kita memerlukan waktu dalam tempo 1000 hari atau 3 tahun. Tetapi pada saat kita mempunyai mesbah, ada mesbah, ya, yang mesbah, ada bencana pembasuhan di sana, saudara, kita ada di pelataran maksudnya, ya. Semuanya itu dapat kita capai hanya dalam tempo 1 hari, dengan kualitas hasil, dengan jumlah yang jauh lebih baik. Jadi pesan yang mau disampaikan oleh si pemazmur begini saudaraku. Tanpa mesbah, tanpa bejana pembasuhan, ya, tidak ada sesuatu yang akan menarik hati Tuhan. Orang yang membangun mesbah adalah orang yang hidup menurut kehendak Tuhan. Karena dia karena dia bergaul karib dengan tadi waktu kita doa. Saudara nyembah, muji nyembah, saya rasakan hadirat Allah turun kuat sekali. Yang kita minta adalah Tuhan, nyatakan kehendak. Buat kami bisa ngerti perasaan Tuhan. Pikiran Tuhan tuh apa. Mau Tuhan tuh apa, nyatakan terus. Itu dia saudara. Itu penting banget. Kalau kita bisa dapatkan itu, saudaraku Yesus, saya yakin inilah hidup yang hidup di mana? Di pelataran. Hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, di sini dikatakan saudara, lebih baik ada di pelataran, hidup di pelataran. Karena di pelataran ada 2 barang. Satu barang apa namanya? Mesbah, korban pembakaran. Yang kedua apa? Bejana pembasuhan. Kata lebih baik artinya apa? Excellent. Saudaraku, prosperous, kelimpahan, makmur, welfare, sejahtera, benefit, ada keuntungan, ada manfaat, favor, ada kemurahan Tuhan, ada perkenan Tuhan, ada kemudahan, precious, itu lebih berharga. Itu kata yang lebih. Jadi saudaraku yang Yesus, hari ini pesannya adalah saya ingin ajak saudara datang ke pelataran yuk. Hidup di pelataran. Hidup dulu di pelataran Tuhan dulu. Nah, saudaraku yang Yesus. Jadi dia bilang, kalau kita ada di pelataran, maka hidup yang kita hasilkan itu akan excellent, jauh lebih baik daripada kita hidup di luar. Kenapa? Saya ulang lagi, di pelataran ada mesbah, di pelataran ada bejana pembasuhan. Apa sih artinya, saudara? Mesbah pembakaran ini bicara tentang gaya hidup yang suka apa? Membawa korban. Ya, orang yang berada di pelataran adalah orang yang suka membawa korban persembahan untuk penyembahannya kepada Tuhan. Artinya apa? Menyucikan hati. Menyucikan hati. Orang yang suka membersihkan. Orang yang ada pelataran Tuhan adalah orang yang punya gaya hidup apa? Suka membersihkan tangannya. Saudara, ini apa? Bicara tentang apa? Menjauhkan diri dari perbuatan jahat.
Ini nyambung sebenarnya saudara dengan tulisan daripada Daud di Mazmurnya. Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, saudaraku. Nah, Mazmur ini katanya ditulis setelah Daud menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Tuhan sepertinya membinasakan Usa yang berusaha untuk memegang barang yang kudus, tabut perjanjian yang ditarik dengan kereta yang baru. Tabut itu, kotak itu mau jatuh, Usa mau pegang. Pada waktu dia mau pegang, disamber, meninggal. Di situ Daud dapat pengertian, saudaraku. Ada roh takut akan Tuhan turun. Saudara harus lihat tulis Mazmur ini, saudaraku. Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai 5. Di sini dikatakan apa? Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ini bicara hadirat Tuhan di gunung Tuhan. Tempat di mana ada rumah Tuhan di sana. Saudara, rumah Tuhan, bait Tuhan itu ada di atas gunung. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4 dia jelaskan, dia jawab lagi. Baca yang keras, 1, 2, 3. Orang yang bersih tangannya, saudaraku, dan apa? Murni hatinya. Untuk bisa bersih tangannya, Tuhan bikin satu ketetapan. Datang ke meja bejana pembasuhan. Ini bicara, saudara, cuci tangan. Kalau sekarang bicara tentang di perjanjian baru, baptis selam. Katakan amin, saudaraku. Baptis selam. Terus menerus, ya kan? Dibersihkan kita. Ya. Yang kedua, murni hati. Ada korban, bawa korban. Kita bisa punya hati yang murni. Itu selalu bicara tentang apa, saudaraku tuh? Kita salibkanlah keinginan daging kita. Kita bakar semua daging kita sampai jadi debu. Baru bisa jadi punya hati yang murni. Dia bilang ini, orang yang bersih tangannya dan murni hati. Yang tidak menyerahkan diri kepada apa? Penipuan. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat yang kelima, baca yang keras. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Katakan amin, ibu bapak. Jadi ini saya mau bicara tentang pelataran Tuhan. Bicara sekarang kan kita sudah mulai terbiasa. Mau gereja yang sudah buka, saudaraku yang Yesus, sebelum kita ibadah, kita disuruh ambil air dulu, cuci tangan dulu. Sebenarnya itu satu tindakan profetik. Kita mau jauhkan diri dari perbuatan yang jahat. Bukan, tidak cukup cuman bersihin tangan. Saudaraku Yesus, tapi kita harus juga ini bicara tentang menjauhi perbuatan yang jahat. Kita juga harus masuk, sucikan hati. Ini bicara tentang mari kita bakar semua daging kita. Kalau daging yang dibakar sama daging sama lemak-lemaknya itu baunya harum di hadapan Tuhan. Kalau dibakar dagingnya harus sampai jadi debu. Nggak ada sisa. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Nggak ada segala pujian. Kita sadar bahwa Tuhan, kalau tanpa Tuhan, kalau nggak ada Tuhan, saya ini cuma debu. Debu tuh nggak ada harganya, nggak ada nilainya, nggak bisa buat apa-apa. Tapi karena Engkau hembuskan nafas hidup, saya jadi hidup. Karena Engkau berikan saya makanan, saya bisa jadi eksis. Kedua, karena ada Roh Allah dan Dia berikan kita makanan yang namanya firman Allah. Makanya kita bisa eksis. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus, disinilah bicara tentang hidup dalam pelataran Tuhan. Itu bicara tentang apa? Kita mau ambil keputusan. Roma 8 ayat 5 dan 6. Ini keputusan kita. Ya, kita tidak mau hidup menurut daging, tapi kita mau hidup menurut apa? Roh. Katakan amin. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, kematian. Ya kan, mati rohaninya, mati jasmaninya, ujungnya mati kekal. Kalau hidup, makanya orang yang mengikuti keinginan dunia, keinginan daging, itu akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah, hidup dalam roh, saudaraku, maka dia akan tetap ada, kekal
selama-lamanya. Karena di sini katakan apa saudara? Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah apa? Hidup. Saudaraku, ada kehidupan yang kekal, hayat, dan damai sejahtera. Apa sih artinya hidup menurut daging? Hidup tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengundang Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Saudaraku, kita tidak pernah libatkan Tuhan, tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu hidup menurut daging. Daging itu bicara hidup manusia. Manusia diciptakan hari ke-6. Kalau hidup menurut daging tanpa Tuhan, namanya 6-nya 3 kali. Sebenarnya angka 666 itu lambang daripada orang yang hidup secara daging, yang tanpa melibatkan Tuhan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Tetapi sebaliknya kalau kita baca dalam Ulangan pasal 6, Tuhan kan perintah supaya firman itu taruh di dahimu, taruh di tanganmu. Orang yang tidak ada firman di dahinya, di tangannya, maka seluruh pikirannya dan perbuatannya itu adalah manusia seutuhnya. Dirinya tanpa adanya Tuhan. Jadi orang yang hidup menurut daging adalah hidup tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Pasti hidup dalam apa? Di mata Tuhan, hidup dalam keangkuhan, hawa nafsu, dan orang ini pasti cinta uang. Orang pasti hidupnya kekhawatiran, ketakutan, segala macam. Saudaraku yang Kristus, makanya daging itu di pelataran harus ditaruh di mezbah. Untuk di apa? Dibakar. Saudaraku Kristus. Tetapi hidup menurut roh adalah apa? Bergantung dengan Roh Kudus dan firman. Hidup yang melibatkan Tuhan. Hidup yang melayani Tuhan. Hidup yang menginspirasi orang lain. Sehingga orang lain bisa percaya Tuhan. Orang lain bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka menikmati kebaikan lewat perbuatan tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Hidup menurut roh adalah hidup berdasarkan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hidup yang digerakkan oleh kasih daripada Allah Bapa. Karena kita punya persekutuan dengan apa? Roh Kudus. Pesannya ini saudaraku. Makanya dalam 2 Korintus 13 ayat 14 katakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kamu sekalian. Hari ini saya ingin bagikan, kalau saudara dan saya hidup dalam pelataran Tuhan, artinya apa? Artinya saya akan terus cuci tangan saya. Cuci tangan bicara tentang apa? Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Saya akan taruh semua daging saya di atas mezbah korban. Hidup saya adalah penyembahan yang di situ artinya adalah pengorbanan. Ku tahu hidup. Kita nyanyi lagi nih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Saudara, kok yang Kristus. Jadi sebagaimana yang saya sharing beberapa hari yang lalu, saudaraku. Sebenarnya ini hidup di atas mezbah. Sebenarnya hidup di mana kita tiap hari mendoakan begini, ambil keputusan. Saudara, keputusan apa? 5 keputusan masih ingat gak saudaraku? Yang pertama adalah putuskan setiap hari. Untuk apa? Bersuka cita. Ambil keputusan bersuka cita tiap hari. Tanpa alasan. Gimana bisa bersuka cita? Ini lewat pikiran. Kita harus berpikir. Pikiran-pikiran yang membuat kita sukacita. Kita bisa bersuka cita kalau kita punya pikiran-pikiran kita ada pengharapan kepada Tuhan. Orang yang punya pengharapan adalah orang yang punya sukacita. Katakan amin saudara. Saudara,
Ingat hal-hal baik yang pernah kita ini. Itu sukacita. Ambil keputusan. Ini hidup daging, bakar daging nih. Kalau orang hidup daging, Pak Sabta sih enak. Ngomong-ngomong sukacita. Gak tahu sih masalah saya. Gak tahu sih kesusahan saya. Gimana mau sukacita? Ya kalau jawabannya seperti itu dan mau terus andalin perasaan susahnya, itu namanya hidup menurut apa? Kedagingan. Kalau hidup menurut roh, saudaraku, kita mau bakar daging kita mau ikut perintah Tuhan. Tuhan bilang, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu kan perintah. Sukacitalah karena Tuhan. Karena itulah perlindungan kamu. Itu kan perintah. Ketika kita lakukan, bersukacitalah senantiasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu semua perintah. Ketika kita lakukan perintah Tuhan, kita sedang apa? Bakar daging kita. Kita mau hidup dengan roh. Sudah gak saudara doain? Lakukan tuh. Doain dulu. Doakan, pikirkan, baru bisa lakukan. Dan kita bisa dapatkan. Ambil keputusan saudaraku Yesus. Apalagi? Yang kedua, ambil keputusan untuk berbuat baik setiap hari. Bagaimana kita mikir bisa nolong orang, ngasih sesuatu dari kata-kata, makanan, apapun. Siapa yang kita bisa beri? Ambil keputusan tuh. Kalau itu kan perintah. Perintahnya apa? Bertolong-tolonganlah kamu. Ya kan, hiduplah dalam kasih-kasih itu. Segala macam. Itu perintah. Ketika kita lakukan perintah, kita sedang apa? Bakar daging kita. Ibu bapak dapat gak poinnya di sini? Katakan amin. Yang ketiga, kita ambil keputusan apa tiap hari? Jangan khawatir. Kalau khawatir, doa. Serahkan khawatirnya. Itulah hidup menurut roh. Kita bakar, kita bawa daging kita di mezbah. Katakan amin saudaraku. Yang keempat, kita ambil keputusan. Kita mau pikir baik, pikir benar. Nggak mau pikir yang enggak. Yang bikin susah, yang negatif, segala macam. Kita mau jagain perasaan kita. Katakan amin saudara. Kadang-kadang apa yang di dalam perasaan ini yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang positif kalau perasaan kita positif. Perasaan ini dijagain oleh pikiran. Saudaraku, pikiran. Semua yang baik, semua yang benar. Terus yang terakhir apa saudara? Yang kelima apa? Ambil keputusan. Ini didoakan tiap hari. Lakukan 4 hal ini. Apa 4 hal ini saudara ingat? Sukacita. Kedua apa? Berbuat baik. Ketiga, tidak mau khawatir tapi mau doa kalau khawatir. Yang keempat apa saudaraku? Yaitu apa? Pikir yang baik, yang benar. Pada waktu saudara dan saya lakukan ini, kita sedang taruh daging kita. Sederhana itu. Karena orang bisa jahat, orang bisa gini, bisa tepur. Karena nggak lakukan yang 5 ini. Filipi 4:4 sampai 9. Baca tiap hari sampai masuk itu. Nah sekarang saudaraku, Rasul Paulus dia tulis surat kepada jemaat di Korintus. Dia bilang begini, kalau kamu punya persekutuan dengan Roh Kudus yang ada dalam bahasa lainnya kepada Timotius, kalau kamu kobarkan karunia Allah yang padamu, itu khotbah sehari Minggu, maka kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kamu. Jenis kasih karunia apa yang akan menyertai kita? Kita butuh kasih karunia. Kasih karunia itulah yang membuat kita bisa mendapatkan apa yang gak pantas kita terima. Itu kasih karunia. Apa namanya? Keselamatan, sorga, hidup kekal, pengampunan, kesabaran Tuhan. Itu semua kasih karunia. Yaitu apa? Sesuatu pemberian yang gak layak untuk kita terima. Tapi kita dapetin itu. Yang mengerti kata amin saudaraku. Amin saudaraku, itu dia berikan. Kasih karunia itu apa sih? Sesuatu yang pantas untuk kita terima, tapi gak diberikan sama Tuhan. Apa yang pantas untuk kita terima? Ya penghukuman lah, kutuk lah. Kalau salah hajar langsung, buang ke neraka. Itu tidak diberikan Tuhan. Tapi Tuhan tidak lakukan itu buat kita. Kenapa? Karena kasih karunia. Saudaraku Yesus,
Kadang-kadang kami sharing kemarin, sekeluarga, saya, istri sama anak. Kami cerita, kalau mulai dari istri saya, dia bilang kalau mami itu bisa masuk ke universitas terbaik di negeri ini. S1-nya di UI, S2 di UI. Itu kalau lihat kenyataan, keadaan. Dia cerita mami itu cuman SMA-nya bahasa. Fakultas hukum UI itu fakultas favorit untuk ilmu sosial. Selain fakultas ekonomi pada zaman itu. Itulah yang dikejar orang kalau lulusan fakultas hukum UI. Tetapi dia bilang, mami enggak pikir yang tahu Tuhan, aku mau masuk di situ untuk aku bisa. Untuk memotivasi. Lalu mau masuk. Itu bukan pinter mami. Tapi itu semata-mata ada kasih karunia. Itu namanya kasih karunia. Katakan amin. Saya timpalin lagi. Papi juga sekolah menengah ekonomi atas, SMEA. Saudara pasti belum pernah dengar nama SMEA. Negeri, saudaraku, SMEA negeri yang sekolahnya, saya mau tunjukin anak saya gak sempet. Ya, gak ada yang bisa masuk. Ya kami bisa diterima di sekolah itu. Yang terbaik. Itu semua kasih karunia. Jadi maksudnya kita bisa hidup dari. Lalu kita bisa ada Tuhan tuntun hari demi hari. Jadi pendeta. Bisa sekolahin kamu. Itu semua karena apa? Kasih karunia. Setiap kita butuh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kita mau kasih karunia Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Setuju? Tulis katakan amin saudara di live chat. Katakan amin. Saudara kita bisa melihat siapa saya. Ketika doa saya melihat dengan mata kepala sendiri orang-orang sakit bisa sembuh. Orang-orang bisa diubahkan. Saya gak punya kemampuan apa-apa. Itu semua karena ada kasih karunia Tuhan. Bisa ada hari ini. Bisa melayani hari ini. Itu semua kasih karunia. Dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu hasil daripada apa? Persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi saya mau bagikan sekarang adalah. Ada 3 jenis kasih karunia. Paling tidak yang kita akan terima kalau kita bersekutu dengan Roh Kudus. Kan pasti kan bersekutu dengan Roh Kudus intim dekat sama Tuhan. Kita kan sebenarnya itu targetnya kita setelah Yesus mati di salib, kita udah tahu ya, tirai bait Allah itu terbelah. Jadi semua orang bisa masuk ruangan Maha Kudus. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Zaman perjanjian lama manusia biasa, umat biasa cukup di pelataran. Sehingga Mazmur gak bisa berani ngomong bahwa lebih baik 1 hari di ruangan Maha Kudus. Enggak, di pelataran karena umat biasa hanya bisa di pelataran. Tapi sekarang saudara dan saya, oleh karena Yesus sudah mati di salib, kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka dalam hadiratnya. Kita bisa berada di ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus ada apa? Di saudara tabut. Saudaraku Yesus, yang akan ada tabut. Nanti kita akan bahas saudara. Ruangan kudus, ruangan Maha Kudus. Tapi hari ini saya ingin beritahu. Ada janji Tuhan buat setiap kita. Persekutuan dengan Roh Kudus dibicara tentang status kita. Sebenarnya kita adalah imam dan juga raja. Alkitab katakan di dalam Petrus katakan, kamu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani, imam dan raja. Saudaraku, hanya imam yang bisa masuk ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Yang ngerti katakan amin saudara. Bukan imam hanya di pelataran. Status kita lebih. Saudaraku, sehingga di sini adalah kasih karunia. Pertama saudaraku, Mazmur 65 ayat 4 katakan begini. Ini masih dibahas saudaraku tentang pelataran. Baca yuk sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang kau pilih
dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu yang kudus. Jadi keintiman dengan Roh Kudus membuat kita kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudaraku. Jadi berbahagia, dipanggil untuk pelataran. Di pelataran ada apa? Yang punya gaya hidup, apa saudara? Suka menyembah. Mau menyembah dengan membawa korban dagingnya. Yang kedua, hidup dengan roh. Yang kedua, selalu mau membasuh tangannya. Menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Keintiman kita dengan Roh Kudus itu membuat apa saudara? Kenapa kita bisa kenyang dengan segala yang baik? Kalau intim. Karena pada waktu saudara intim dengan dia, saudara dekat dengan dia. Tandanya apa sih? Di sini ada damai sejahtera ya. Ada sukacita di sini. Gini saudara, Tuhan akan berikan kita apa? Kuasa. Tuhan akan berikan kita hikmat. Kuasa Tuhan dan hikmat Tuhan inilah yang membuat kita kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Kalau saudara punya kuasa Tuhan, saudara punya hikmat Tuhan, saudara bisa bukan cuman selesaikan masalah hidup saudara, tapi saudara juga bisa selesaikan masalah orang lain. Saudara, intinya pakai bahasa sehari-harinya, saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Kalau saudara punya kuasa dan hikmat Allah. Yang mengerti kan, kuasa Allah yang bisa buat adanya mujizat. Hikmat Allah saudara bisa punya kasih nasihat, punya segala macam tuntunan. Hal yang luar biasa. Katakan amin. Kalau kita punya kuasa dan hikmat Tuhan, saudara, kita bisa selesaikan masalah orang lain. Kita bisa tolong orang lain. Saudara, kita bisa penuhi segala kebutuhan orang lain. Apa yang terjadi? Favor turun. Favor Tuhan turun. Perkenanan hati Tuhan turun. Kalau Tuhan berkenan sama kita, maka Tuhan bisa gerakan orang-orang. Untuk apa saudara? Ya berbuat baik sama kita, menolong kita. Dia bisa kondisikan sesuatu apapun saudara untuk bekerja, mewujudkan rencananya dalam hidup kita. Kalau saudara dapat favor, yaitu berkenannya Tuhan dan berkenannya manusia sama kita. Apa yang terjadi saudara? Ya saya catat umur panjang, kekayaan, kehormatan. Ya kan? Kita kenyang dengan segala yang baik. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Nah ini dia. Saudara mau gak deket sama Tuhan? Orang yang intim dengan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Setuju saudara? Katakan amin. Nah Amsal 8 ayat 17 sampai 18 katakan begini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ayat 18 baca yang keras. 1, 2, 3. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi saudaraku, wow. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tekun mencari Tuhan, mencari firman-Nya, orang yang mendapatkan kuasa dan hikmat. Dampaknya apa saudara? Perkenan Tuhan turun, kekayaan dan kehormatan akan menyertai saudara. Amin. Ini namanya jenis kasih karunia. Jangan cuma bisa ngeluh nuntut. Kita gak bisa dapat. Tapi kalau kita bisa bersyukur dan kita bisa lakukan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, untuk orang lain kita lakukan saudara. Dengan hati yang tulus. Tanpa minta imbalan apapun. Saya yakin favor turun. Hasilnya beda. Tapi niatnya adalah semua aku buat untuk Tuhan. Semua buat untuk Tuhan. Nah inilah makanya berbahagia orang. Apa saudaraku? Sini katakan yang Tuhan pilih. Yang disuruh mendekat untuk diam di pelataran. Untuk bisa datang di pelataran aja. Luar biasa zaman dulu. Karena dia akan kenyang dengan segala yang baik. Rohani, jasmani, hubungan sosial, dan apa? Keuangan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, jenis kasih karunia kedua. Kalau kita punya persekutuan intim dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, terus kobarkan api Pentakosta.
Ya kan, api Roh Kudus dalam diri kita, kobarkan terus. Apa yang terjadi saudara? Dengar baik. Kita akan mendapatkan pernyataan roh dan pewahyuan. Ulangan 29 ayat 29 katakan begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah milik Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan itulah yang menjadi milik kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Siapakah yang menyatakan hal-hal yang tersembunyi itu? Siapa saudara? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus saudara. Ini Roh Kudus. Kita ini dia akan nyatakan itu yang tersembunyi. Makanya saudara lihat lagi. Tolong dibuka lagi gambarnya. Coba gambar saudara. Gambar bait Allah. Nah, saudara lihat di ruangan suci. Di ruangan suci saudara lihat sini. Ada 3 barang. 3 benda. Pertama sebelah kiri namanya apa? Pelita. Ada terang di mana pelita. Katakan amin saudara. Ini terang. Saudara dapat terang. Ya, terang. Yang sebelah kanan adalah apa? Meja roti. Meja roti. Saudara, meja sajian. Ujungnya sana mesbah dupa. Untuk supaya keluar asap. Saudara, wangi-wangian untuk Tuhan. Kemenyan, murus kalau naik semua. Pelita ini bicara tentang apa? Ini terang. Pewahyuan. Pernyataan Roh Kudus. Makanya dia makan. Di sini ada roti. Roti lambang daripada apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang diterangi Roh Kudus, saudara. Lalu apa saudara? Doa-doa ini. Mesbah dupa bicara apa? Pujian penyembahan yang naik ke hadapan Tuhan. 3 unsur ini hasil daripada apa? Ini bicara. Jadi ada kaitan dari awal segala macam sampai ininya. Saya mau ngomong begini saudaraku. Kalau saudara dapat pernyataan roh, dapat pengertian akan firman yang sedang diajar hari ini. Saya dapetin pewahyuan ini. Saya dapat pengertian ini untuk hidup saya. Ketika saudara doa, Tuhan nyatakan firman-Mu itu apa. Saya yakin seperti dalam tulisan 1 Korintus 2 ayat 9. Ini sebenarnya tulisan Paulus yang menjelaskan tentang dia di sorga. Tapi ini yang berkat tak terduga, saya bilang. Ini berkat tak terduga. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang bergaul karib, intim dengan Roh Kudus. Ketika orang bergaul dengan intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan apa? Menyatakan sesuatu, memberikan pengertian, memberikan terang akan firman itu, saudaraku. Ayat 9 kita baca sama ayat 10 kita baca 1 2. Karena kepada kita Allah menyatakannya oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi apa yang selama ini tersembunyi, yang kita tidak pernah kita lihat tapi belum mengerti, belum tahu. Ketika Roh Kudus bukain, apa yang terjadi saudara? Itulah yang menjadi milik kita. Ulangan 29 itu maksudnya di sana. Ya, saudaraku, Roh Kudus yang menyatakan hal tersembunyi apabila kita bisa hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara, saya kasih contoh di Alkitab. Ya, oleh karena Musa dapat pernyataan roh. Ya, dia bukan karib loh dengan Roh Kudus, dengan Tuhan. Dapat pernyataan, dapat wahyu dari Tuhan. Maka apa? Laut Teberau, saudara, itu bisa dikeringkan dan dipakai untuk jalan keselamatan bagi bangsa Israel dari kejaran Firaun dan tentara. Karena dia dapatin ini, saudaraku. Yosua dapat pernyataan roh, pewahyuan, firman Tuhan. Yeriko sebuah kota yang dengan tembok, raja, tentara yang kuat, dengan mudah ditaklukkan. Seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dia dapatkan apa saudaraku? Pernyataan roh dan pewahyuan tentang Yesus. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yang lain menjamah, gak sembuh. Tapi dia dapat pernyataan roh. Ketika mendapat pernyataan roh, didoakan, diperkatakan, muncul iman waktu dia sentuh itu jubah Yesus. Mujizat terjadi.
Pernyataan roh yang membuat iman kita naik. Ketika iman kita naik, kita bertindak itu. Itulah mujizat. Yang mengerti katakan amin. Seorang penjahat sebelah Yesus, dia dapatkan pernyataan roh, saya yakin pewahyuan itu. Dia melihat Yesus bukan penjahat. Yesus adalah raja. Di atas segala raja. Makanya dia berkata, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Penjahat itu menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Katakan amin. Katakan amin. Hari ini kau saudara dapat pernyataan roh. Saudara dapatkan terang firman Tuhan. Saudara bergaul karib. Tuhan bilang jangan takut. Percaya saja. Aku akan berjalan bersamamu. Dengar baik saudaraku. Saudara akan hidup dalam damai sejahtera. Jenis kasih karunia yang ketiga. Yang menyertai orang-orang yang bergaul dengan Roh Kudus. Yaitu apa saudara? Kita punya sudut pandang. Ya kan? Menurut sudut pandangnya Tuhan. Kita bisa melihat segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa lihatnya dari sudut pandang Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Roma 8 ayat 28 katakan begini. Sekarang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, saya berpikir begini ya. Ini yang kita semua pasti sudah tahu. Kalau prinsip itu berlaku untuk semua orang. Hukum dan prinsip itu berlaku untuk semua orang. Perhatikan, ada 3 prinsip atau hukum kehidupan. Itu seperti efek domino. Pertama, saudara, lihat sini. Saya tulis, keadaan-keadaan yang berbalik menentang kita. Itu namanya masalah, kesulitan. Ya kan? Akan memaksa kita untuk bergantung kepada Tuhan. Keadaan-keadaan yang memaksa kita untuk bergantung pada Tuhan mengajarkan kita akan apa? Kesabaran. Keadaan-keadaan yang mengajarkan kita akan kesabaran menjadikan kita menjadi orang yang apa? Bijaksana. Penuh hikmat. Tahan uji. Yang mengerti katakan amin saudara. Jadi Roh Kudus inilah yang menerang. Oh, Tuhan sedang turut bekerja. Roh Kudus inilah yang membuat kita makin bijaksana, makin matang, makin dewasa di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini saudaraku, sekali lagi pesan saya, kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Paulus bilang, oleh penumpangan tanganku. Oleh penumpangan tanganku. Pada waktu sebelum pandemi, tiap bulan kami kumpul para pemimpin bersama dengan gembala pembina kami, Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Dan setiap kali pertemuan kami selalu ditumpangkan tangan. Saya tahu pada setiap kali saya terima penumpangan tangan pengurapan itu. Itulah cara daripada pemimpin kami untuk mengobarkan yang di dalam ini. Ya sekarang ya lewat Zoom, lewat pertemuan-pertemuan saudaraku. Kami ini kan sekarang ini waktunya kita, saudaraku, mari kobarkan. Caranya gimana saudaraku? Ayo mulai doa. Ayo saudara mulai bergaul dengan Roh Kudus. Biasakan setiap hari saudara sudah penuh Roh Kudus berbahasa roh. Saudara belum bisa berbahasa roh, saudara nyanyi, nyembah dia, nyanyi. Berikan nyanyian, doa-doa yang bersuara. Dalami firman. Saya percaya, saudaraku, mari kita hidup di pelataran Tuhan. Di pelataran ada apa? Kita mau hidup dalam roh. Kita mau taruh daging kita. Karena persembahan terbaik yang Tuhan ingin adalah biarlah kita sangkal diri kita. Kita mau pikul salib dan kita mau ikut Dia. Saya percaya pada waktu kita ikut Dia, yang saudara, kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara semuanya. Dan kita semua akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan sudah selesai saudara. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada
Kita siapkan perjamuan kudus kita, saudaraku. Di tempat lain memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari tutup mata ibu bapak, kita makan perjamuan kudus. Tuhan bilang, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang suci hatinya dan murni hatinya. Dialah yang akan dapatkan berkat Tuhan. Dia dapat keselamatan, dia akan dapatkan keadilan dari Tuhan. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, hadirat-Mu membuat, memurnikan hati kami, jadi menyucikan hati kami, menyucikan perbuatan tangan kami ya Tuhan. Firman-Mu, kami sudah bersih oleh firman yang Tuhan sudah katakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang sedang dicurahkan menjamah setiap hati kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan salah kami. Biarlah kami mau hidup dalam pimpinan Roh. Kami melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kami. Kami mau menjadi seorang pendoa yang bisa bersyafaat buat banyak orang. Biarlah ya Tuhan kami menjadi orang yang bisa mendengarkan perintah-Mu. Dan juga ya Tuhan kami bisa ya Tuhan peka akan instrumen, akan orang-orang, alat-alat, keadaan yang Tuhan akan pakai untuk nama Tuhan dipermuliakan. Biar hidup kami menginspirasi banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti. Sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah mau makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang berterikat dari darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atas aku kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu. Oh, haleluya. Mari naikkan penyanyi bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, biarlah Tuhan bungkus setiap kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapa. Kita buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.